Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa KKN Universitas Mercubuana Yogyakarta. Perkenalkan, saya Mas Santosa. Saat ini sebagai Kepala Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Universitas Mercubuana Yogyakarta. Dan saya juga dosen di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Kali ini saya akan share materi pembekalan tentang sekolah pasar online. Ini kita lakukan sekolah pasar sudah 6-7 tahun. Awalnya dulu didukung oleh Kementerian Perdagangan, kemudian juga beberapa dinas pasar di beberapa kabupaten kota di DIY dan juga di beberapa daerah di luar DIY. Nah, kita akan coba share ke teman-teman bagaimana sekolah pasar online ini khususnya dalam konteks edukasi dan pemasaran online bagi pedagang pasar tradisional di masa pandemi COVID-19. Nah, pertama saya akan sampaikan hasil riset kita yang kita lakukan di awal tahun ini sebelum masa pandemi. Kita sudah melakukan riset terkait dengan sekolah pasar online di Pasar Sambilegi. Nah, kita lihat hasilnya adalah pedagang pasar itu hanya sebagian kecil yang sudah menggunakan pemasaran online, not more than 10%. Sementara yang lain masih belum memanfaatkan pemasaran online. Lalu kemudian hasil survei kita berikutnya itu adalah media pemasaran online yang digunakan ini masih media sosial yang dimiliki oleh para pedagang. Kebanyakan dari 10% yang sudah menggunakan pemasaran online itu menggunakan WhatsApp, hanya sedikit yang sudah menggunakan Facebook, sementara sebagian besar tidak menggunakan. Nah, berikutnya belajar online, ketika kita tanya apakah sudah melakukan, sebagian besar belum melakukan, sementara hanya sebagian kecil yang sudah melakukan belajar online, artinya menggunakan perangkat-perangkat online untuk media belajar. Nah, hasil survei berikutnya adalah materi online yang diharapkan oleh para pedagang dari hasil asesmen kita utamanya terkait dengan pemasaran, lalu kemudian keuangan, lalu kemudian juga kaitannya dengan display. Ada 3 materi inti yang dibutuhkan oleh pedagang. Nah, berikutnya ini instrumen belajar yang diharapkan oleh mereka lebih kepada video, lalu kemudian juga gambar sebagian PowerPoint. Jadi itu yang ditemukan dari data ini. Nah, kemudian kita cross check survei ini bagaimana dengan kendala usaha yang dihadapi oleh para pedagang pasar di lokasi penelitian. Itu kendala utamanya terkait dengan modal, kemudian pemasaran, dan juga ada keluhan dari pedagang ketika mengatakan pasarnya sepi. Nah, teman-teman, ini salah satu contoh asesmen yang bisa dilakukan sebelum KKN di pasar nanti dilakukan adalah asesmen yang waktu itu kita menggunakan Google Form. Nah, dalam situasi seperti ini Google Form juga bisa digunakan. Nah, pasca asesmen kita kemudian merealisasikan program melalui dukungan dari Universitas Mercubuana Jogja, sekolah pasar online di Pasar Sambilegi. Nah, itu ada fotonya, walaupun online ada fotonya karena itu pada saat pembukaannya. Dan saya senang di situ karena kandang sendiri, nggak ada yang lainnya. Ya, jadi yang senang kalau di pasar itu ketemunya ibu-ibu, yang kakek kebanyakan juga mahasiswa. Nah, berikutnya setelah saya dan asisten saya itu selesai melakukan program riset terkait sekolah pasar online dan pengabdian masyarakat terkait sekolah pasar online di bulan-bulan di tahun kemarin dan di awal bulan ini, maka semester kemarin bulan Februari sekolah pasar online juga dijalankan sebagai sebuah program KKN oleh mahasiswa Mercubuana Jogja. Ini sebelum pandemi. Artinya sebelum pandemi di bulan Februari KKN kemarin kita sudah bicara soal edukasi online, sudah bicara soal pemasaran online. Nah, ini beberapa ilustrasi program mahasiswa yang direcord oleh media, itu ada Tribun News, ada beberapa media lain. Itu mahasiswa UMY menginisiasi sekolah pasar online menggunakan berbagai media online, dan itu beberapa diantaranya. Nah, ini juga yang dilakukan adalah mendampingi pedagang untuk bisa memanfaatkan media online dalam rangka memaksimalkan promosi dan pemasarannya. Diajari mengedit foto, mengedit gambar, kemudian juga menggunakan WhatsApp bisnis dan hal-hal sederhana yang diajarkan langsung kepada pedagang di lapak-lapak mereka. Nah, tentu yang berbeda hari ini adalah
tidak bisa leluasa berinteraksi langsung. Tapi pendekatan pembelajaran secara online sudah kita mulai sejak sebelum pandemi COVID-19. Nah, ini juga ketika peluncuran dari program KKN itu di semester kemarin itu sudah kita dorong supaya pasar ini bergerak ke online untuk edukasinya, termasuk juga untuk pemasarannya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan situasi hari ini? Tentu yang seperti teman-teman pahami, pasar rasional hari ini juga termasuk fasilitas publik yang terdampak COVID-19. Berapa dampak yang muncul di pasar setelah ada pembatasan fisik itu, termasuk juga ada beberapa pasar yang terpaksa ditutup karena ada beberapa indikasi terjadinya transmisi di pasar itu. Lalu termasuk juga kaitannya dengan daya beli masyarakat yang menurun, maka tingkat kunjungan ke pasar juga berkurang dan gilirannya juga adalah pendapatan pedagang juga berkurang. Ini beberapa persoalan yang hari ini terjadi pasca pandemi. Nah, kemudian pasca pandemi ini kita bicara soal protokol kesehatan COVID-19 dan adaptasi kebiasaan baru, itu yang istilah biasa kita dengar hari ini adalah new normal. Nah, sehingga hari ini yang penting sekali dalam konteks pasar kita bicara soal bagaimana harus ada protokol kesehatan dalam rangka mitigasi jangan sampai terjadi penularan COVID-19, termasuk juga dengan mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan baru yang harus dilakukan di pasar, misalnya menggunakan masker, cuci tangan, hand sanitizer, hindari kerumunan, 3 bersih dan sebagainya. Nah, hal yang berubah lagi pasca pandemi ini adalah pasar tradisional hari ini berbondong-bondong untuk bergerak ke pasar online. Pemasarannya dilakukan secara online, termasuk juga transaksinya dilakukan secara online. Ini hal yang tidak mudah ketika pada situasi normal sebelum pandemi. Karena beranggapan bahwa pasar itu ya sudah ramai, banyak pengunjung datang, orang tidak terlalu tergantung pada teknologi digital. Tapi pasca pandemi ketika kunjungan berkurang, ketika pendapatan berkurang, maka para pedagang berpaling kepada sistem online, baik untuk pemasarannya, promosinya maupun juga untuk transaksinya. Nah, sehingga ini teman-teman menjadi catatan penting untuk KKN pasca pandemi ini adalah kebutuhan adanya edukasi melalui multimedia. Multimedia itu bisa online dengan berbagai media sosial, termasuk juga beberapa aplikasi yang bisa dimungkinkan untuk itu, termasuk juga beberapa inovasi yang ditujukan untuk pasar dalam konteks tanggap COVID-19. Nah, ada 3 hal yang menjadi kunci dari KKN Sekolah Pasar Online Tanggap COVID-19 ini. Yang pertama adalah teman-teman melihat apa bentuk-bentuk kolaborasi dan jenis teknologi yang dibutuhkan di pasar tradisional di masa pandemi COVID-19. Baik itu dalam konteks kesehatan, termasuk juga mungkin dalam konteks lingkungan, pengolahan sampah, termasuk dalam pelayanan. Ini dicek teknologi tepat guna apa dalam konteks tanggap COVID-19 yang dibutuhkan untuk pasar. Kenapa teknologi? Karena kampus ini sumber tersedianya teknologi, selain juga sumber daya manusia dengan beberapa bidang keahlian. Nah, lalu berikutnya yang juga perlu dilihat adalah bagaimana model atau metode digitalisasi itu bisa dilakukan di pasar tradisional. Kita melihat apakah bisa dimungkinkan ada sistem baru di pasar kaitannya dengan delivery service. Di beberapa pedagang kita dampingi sudah mengubah mode usahanya, tidak hanya menunggu pembeli datang tapi juga secara aktif menawarkan kemudian memberikan jasa untuk pengantaran. Jadi konsumen yang tidak bisa datang ke pasar itu bisa dilayani dengan sistem informasi media sosial, maka tinggal pesan terus barang datang. Termasuk juga menggunakan e-commerce platform yang bisa dipakai oleh pedagang. Biasanya ini pemerintah juga menyediakan, beberapa institusi sosial juga menyediakan, dicari mana yang bisa dipakai untuk membantu promosi dan membantu pemasaran, termasuk juga membantu pengantaran barang sampai ke pelanggan, termasuk juga mengoptimalkan media sosial, Instagram, WhatsApp, kemudian juga Facebook atau mungkin yang lain yang bisa dijadikan sebagai arena pemasaran interaksi dan juga transaksi online antara pedagang dengan para pelanggan. Nah, bagian yang terakhir adalah teman-teman dicek secara organisasi kebutuhan apa yang perlu untuk didukung pada saat pandemi COVID-19 ini. Di pasar umumnya ada paguyuban. Kita lihat di paguyuban seperti apa kondisinya. Karena masa pandemi ini perlu direspon dengan memperbaiki tata kelola organisasi.
ya. Krisis yang dihadapi hari ini bisa diatasi dengan cara meningkatkan kebersamaan, kebersatuan. Nah, kita cek organisasi pedagang di tingkat pasar, bagaimana manajemennya, bagaimana bisnis modelnya, bagaimana rencana bisnisnya, bagaimana berbagai program-program yang bisa dijalankan dengan dukungan dari organisasi yang ada. Nah, sehingga 3 pilar dari KKN Sekolah Pasar Online tanggap COVID-19, pertama kolaborasi teknologi, yang kedua digitalisasi, yang ketiga adalah kooperasi. 3 ini. Nah, ini hal-hal yang bisa menjadi catatan bagi teman-teman yang hendak KKN di pasar rasional untuk supaya betul-betul peran kampus bisa maksimal. KKN kita ini fokusnya ke edukasi dan juga inovasi, karena kampus isinya itu. Mungkin di pasar nanti ada banyak tuntutan, ada banyak request, kebutuhan terkait dengan fisik, infrastruktur, sarana prasarana yang nanti bisa dirangkum, bisa diidentifikasi mana yang betul-betul sesuai dengan sumber daya yang kita miliki dan kompetensi yang kita bisa kuasai dan sampaikan kepada para pedagang di pasar. Kiranya itu, dan sebagai penutup ini saya mengajukan tawaran kolaborasi, karena kita KKN di pasar ini ya bisa dibilang satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan ini. Yang lain kebanyakan di desa, ada yang di BUMDes, ada yang di komunitas, ada yang di pasar yang secara kontinu sudah 3 tahun, 4 tahun ini, setahun 2 kali itu Mercubuana Jogja. Ya, sehingga saya dan teman-teman juga sedang melakukan berbagai langkah-langkah untuk bisa memajukan pasar rasional, diantaranya melalui kegiatan riset dan kegiatan mengabdi masyarakat. Nah, saya mengajak teman-teman yang KKN di pasar rasional, baik di Sleman maupun di kota, untuk bisa kolaborasi dalam agenda kita ini. Jadi saat ini ada riset dan pengabdian masyarakat yang sedang ongoing di UMY dalam rangka tanggap COVID-19. Pertama, riset aksi pembuatan aplikasi atau platform hybrid. Jadi platform yang di dalamnya memungkinkan pedagang bisa melakukan kegiatan belajar online, tapi juga pemasaran online. Saat ini sedang disusun, asesmennya sedang disiapkan, platformnya, aplikasinya oleh tim IT Universitas Mercubuana Yogyakarta, Pak Imam dan teman-teman. Nanti mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh para pedagang baik di DIY maupun juga secara luas di Indonesia. Nah, harapannya kita bisa kolaborasi dengan teman-teman KKN untuk melakukan assessment, termasuk juga uji coba terhadap prototipe dari model aplikasi yang sedang kita susun, kita siapkan. Jadi ini hybrid, karena biasanya aplikasi itu hanya marketplace saja atau hanya online course saja. Nah, aplikasi yang kita bangun itu hybrid, kombinasi antara online course dan marketplace, media belajar yang bisa dipakai juga untuk media jualan. Nah, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik dan bisa menjadi salah satu produk inovasi unggulan Mercubuana untuk bisa menegaskan keunggulannya dalam konteks pemberdayaan pasar rasional di Indonesia. Yang kedua, kita juga sedang melakukan riset aksi model rekayasa kelembagaan dalam mendukung transformasi pasar rasional di era digital. Jadi dalam konteks mengelola kemajuan digital teknologi informasi ini, bagaimana model rekayasa kelembagaannya sedang kita riset khususnya di pasar Sambilegi, dan nanti bisa didukung oleh pasar-pasar lain di DIY dan juga terutama yang di lokasi KKN. Nah, sehingga nanti kerjasama dengan teman-teman tim KKN bisa dimungkinkan. Termasuk di tahun ini juga kita menyelenggarakan program pengabdian pada masyarakat lanjutan sekolah pasar online. Kita jalankan di pasar, kalau kemarin di pasar Sambilegi, nanti kita lihat apakah di pasar Sambilegi bisa diperluas di pasar lain. Nanti harapannya bisa kolaborasi dengan teman-teman KKN di Universitas Mercubuana Yogyakarta ini. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya dengan senang hati akan merespon. Tadi di awal slide sudah ada kontak saya, bisa diakses di nomor itu. Easy going, silahkan bisa diakses kapan saja. Selama saya bisa meresponnya, nanti kita bisa lanjutkan diskusi terkait dengan bagaimana pelaksanaan KKN di pasar rasional, khususnya dalam rangka mendukung edukasi online dan pemasaran online yang dibutuhkan oleh para pedagang pasar rasional di masa pandemi, khususnya di lokasi KKN. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.